Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat selalu, dalam rahmat Allah ya. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan baca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf sekali, kita belum bisa bertatap muka secara langsung menggunakan Zoom. Insya Allah kami rencanakan setelah akreditasi PDS 1 selesai ya, minggu depannya lagi nih, minggu depannya lagi. Nah, baik, kita coba akan belajar bersama tentang komunikasi pada berbagai tingkat usia. Semoga rekaman saya ini bisa bermanfaat untuk kita ya, untuk belajar. Ya, meskipun nanti bisa kita akan ada kuis untuk mengetahui seberapa kemampuan Anda dalam menerima tentang materi ini. Nah, untuk komunikasi pada berbagai tingkat usia, ini ada komunikasi dengan anak, dewasa, bahkan lansia ya. Ini teknik verbal dan non-verbal. Oke. Nah, baik. Kenapa penting ini? Kita berlatih kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang komunikasi terapeutik ya, komunikasi efektif dengan Bu Ike dan dengan saya kemarin komunikasi terapeutik yang pada intinya adalah problem solving ya, bagaimana membantu pasien dalam memecahkan masalah. Nah, ini latar belakangnya ternyata kita butuh ya etika, cara komunikasi perawat dengan kita tidak memperhatikan faktor usia atau biasanya bahasa Jawanya itu sembrono. Banyak sekali, apalagi maaf, anak-anak zaman sekarang itu etikanya berbeda jauh dengan orang-orang zaman dulu. Ini kenapa kita penting belajar ini, karena kadang kita tidak menyadari, rekan kerja kita di kantor usianya lebih tinggi, lebih tua ya dari kita. Tapi kadang kita dalam berbicara kurang unggah-ungguhnya itu masih kurang. Begitu juga nanti kalau Anda sudah bekerja atau pada saat di kampus saja, kalau dengan kakak kelas, dengan dosennya yang menyapa lah ya, bertutur sapa, senyum, salam gitu. Itu kan lebih enak daripada saya udah simpangan, diam saja, tidak monggo Bu atau Pak. Itu sering sekali saya dapati mahasiswa yang ketemu bersimpangan tidak mau menyapa sama sekali. Itu tolong jangan dilakukan ya. Kemudian komunikasi yang baik ini harapannya membantu keterbatasan fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan juga perilaku. Nah, apalagi kalau Anda nanti sudah menjadi seorang perawat, itu butuh sekali kemampuan ini. Kita mengenal bagaimana komunikasi dengan bayi, ya, jangan tiba-tiba lah terbayi ki nggak bisa ngomong, udah saya infus aja, saya suntik aja, paling nanti nangis, toh nggak bisa ngeluh ya, nggak bisa ngomong sakit itu kan enggak. Nah ini yang atau pada pasien dengan yang tidak sadar itu juga tetap butuh komunikasi. Pada pasien yang meninggal pun kita ajak komunikasi, tapi hati-hati ya kalau orang meninggal nanti tiba-tiba jawab ya. Ini permisi Pak, saya suntik dulu ya, misalnya pada pasien yang dirawat di ICU ya, Bapak makan dulu ya, saya dengan selang NGT ya, untuk membantu makan. Yang pertama komunikasi dengan klien bayi 0 sampai 1 tahun, kemudian toddler 1 sampai 3 tahun, dan preschool 3 sampai 6 tahun. Komunikasi dengan klien sekolah 7 sampai 12 tahun, komunikasi dengan klien remaja adolescent 13 sampai 21 tahun, 12 sampai 15 tahun remaja awal sampai remaja akhir 18 sampai 21. Kalau kalian remaja apa ini? Remaja akhir ya. Nah, udah mau dewasa. Ini antara 18 sampai 21 tahun. Kemudian kita juga akan ketemu dengan orang-orang dengan usia segini, 22 sampai 50 tahun yang termasuk dalam kategori dewasa. Serta lansia itu di atas 50 tahun, 50 ke atas ya. Ini dengan lansia orang tua ya, terutama. Nah, bagaimana komunikasi pada klien usia 0 sampai 1 tahun? Tujuannya tentunya bisa memberikan rasa aman pada bayi.
memenuhi kebutuhan bayi tentang kasih sayang, melatih bayi mengembangkan kemampuan bicara, mendengar, dan menerima rangsangan. Biasanya ibu kepada anaknya ini sering nih ngajak ngobrol dengan sentuhan. Ya. Bahasa yang digunakan nonverbalnya gimana? Dengan menggerakkan tangan, misalnya mau menggendong, ayah dek. Gitu. Ini gendong itu udah paham dengan gerakan tangan, kaki, badan ya. Usia di bawah 6 bulan. Senyumnya, aduh lucu banget ya ini dedeknya. Nah, stranger anxiety atau cemas dengan orang asing. Ini yang tidak dikenalnya adalah ciri pada dirinya atau ibunya. Ini kalau lebih dari 6 bulan biasanya si anak ini nggak pelon. Pelon tuh bahasa saya gampang ikut orang ya. Jadi dia akan sudah lebih paham tentang ibunya. Oh ini bukan ibunya nih, nggak mau. Gitu. Biasanya anak-anak dengan usia di atas 6 bulan gitu. Kalau di bawah 6 bulan ya siapa aja mau. Seringnya begitu. Toddler usia 1 sampai 3 tahun ini biasa dikenal dengan golden age ya. Jadi usia-usia emas yang ini penting sekali diisi dengan memori-memori yang baik. Hafalan Al-Quran di usia-usia sekarang, usia-usia itu cepat sekali diterima. Karena ya anak itu kalau dikasih hal-hal jelek juga cepat nangkap, hal baik juga cepat tangkap. Tinggal bagaimana kita mengisi ya. Prasekolah 3 sampai 5 tahun, anak belum mampu bicara secara fasih, cadel ya misalnya. Sangat egosentris, ini adalah mainanku, kamu nggak boleh, ini punyaku. Contoh hal kecil, kakak adik tuh, usianya nggak jauh beda, aja setahun misalnya. Punya mainan, tadinya kalau nggak dipakai sama kakaknya, si adik ini diemin aja, nggak rebut apa sih, nggak digunakan gitu. Tapi kalau udah dipakai sama orang lain, langsung ini punya aku jangan, langsung ya, atau rebutan mainan satu. Padahal banyak mainan yang lain. Ya itulah anak-anak ya. Kata-katanya sederhana, singkat, istilahnya yang umum, jangan yang sulit-sulit. Ya. Tapi anak sekarang ya keingintahuannya lebih tinggi sih. Memberitahu apa yang terjadi pada dirinya, iya kan? Suka coba Anda mau melihat saja dengan adik atau mungkin ponakan ya, atau siapalah anak kecil yang di lingkungan kalian itu, kan suka wadulan ya. Memberitahu hari ini aku dipukul, tadi isi Apin biasanya, Apin nakal. Oh, tadi aku gini-gini ya, itu selalu diceritakan, disampaikan pada orang tua. Lebih baik diceritakan daripada si anak ini hanya diam saja. Jadi apa-apain kalau orang lain kita tidak tahu ya. Nah, harusnya gimana pandangan kita supaya bisa diterima oleh si anak? Harus sejajar. Nah, bagaimana kalau kita lebih tinggi? Otomatis kita harus lebih menunduk dengan posisi jongkok supaya sejajar dengan si anak. Sering memberikan pujian, sekecil apapun hebat. Nah, adik hebat sekali ya, udah bisa mengerjakan. Oh, nilainya di TK misalnya ya, TK dapat ini bintang ya. Itu dikasih pujian positif ya. Memberi kesempatan untuk bereksplorasi. Biarkan si anak ini bercerita, jangan dicegah. Alah, mending ngomong nggak jelas misalnya. Itu tolong dilatih ya nanti latihan sebelum Anda punya anak ya. Nanti kalau Anda sudah punya anak baru bisa merasakan ya. Ternyata oh iya. Jadi untuk usia-usia segini tuh cepat sekali berlalu. Jadi manfaatkanlah dengan baik momen-momen bersama adik ya, ataupun nanti kalau Anda sudah punya anak. Bicaranya harus pelan ya, bergambar bisa dengan cerita atau bergambar. Itu lebih untuk komunikasi dengan Anda. Terutama pada saat Anda nanti merawat anak di rumah sakit, kasih anak maksudnya, itu bisa dengan biar anak ini trust dengan kita, menjalin hubungan saling percayanya lebih erat, gunakan gambar-gambar yang lucu supaya dia suka ya. Atau kalau sudah trust, sudah percaya dulu, maka mau disuntik, mau diinfus itu biasanya nggak ketakutan duluan sama perawat. Tujuan komunikasi pada masa prasekolah. Melatih keterampilan penggunaan panca indera, meningkatkan keterampilan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Ya, dalam pola pikir, sikap, ya, kemudian motoriknya. Sebagai bentuk pembelajaran dan juga permainan dalam melakukan hubungan atau berhubungan dengan orang lain. Mengembangkan diri. Apa yang dimaksud konsep diri?
Ada citra tubuh, identitas diri, kemudian harga diri, peran, dan ideal. Bagaimana dia memandang tubuhnya ya. Oh, saya rambutnya bagus nih, lebat. Ada juga maaf ya rambutnya kayak mie misalnya. Itu akan berefek pada si konsep dirinya anak. Dia akan menjadi orang yang pemalu atau minder atau tidak. Ideal diri, keinginannya ya, cita-citanya atau harapannya. Identitas, apakah dia bangga sebagai tak paham sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Kadang anak kecil usia 1-3 tahun kan belum tahu ya apakah dirinya cewek atau cowok. Nah, kemudian di harga diri, apakah ada perasaan malu, minder ya, merasa aku kok beda ya sama teman yang lain gitu. Misalnya merasa tidak dihargai tadi atau bully, itu juga banyak sekali pada anak-anak zaman sekarang. Makanya banyak usia anak sekolah yang sampai depresi bahkan bunuh diri ya karena bullying tadi. Komunikasi kalian usia sekolah ini 5-8 tahun, anak sangat peka terhadap stimulus apapun ya. Anak sering bertanya dan ingin penjelasan, kenapa nggak boleh, kenapa ini. Nah, ini biasanya ciri khas usia segini. Perlu kita jelaskan arti, fungsi, dan prosedur tindakan yang kita lakukan. Dedek, misalnya Thomas atau kakak ya, itu mau melakukan bila diberikan tindakan apa, infus misalnya yang disampaikan ini tujuannya untuk pengganti makan biar nggak lemes. Dia kan diare, keluar banyak cairan, biar untuk mengganti cairan supaya cepat sembuh harus dikasih cairan infus ini namanya. Nah, caranya nanti selangnya itu akan dimasukin ke sini. Wah, gitu ceritakan. Kalau boleh lebih bagusnya lagi si pasien anak ini berikan kesempatan untuk memegang squidnya, jarumnya. Tapi jangan masih tertutup ya, jangan jarumnya sudah kebuka nanti resiko cedera ya. Gunakan kata sederhana yang spesifik, yang fokus aja pada temanya sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Ya, gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak, berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan si anak ini. Kalau usia 8-12 tahun, ini biasanya sudah lebih mampu berkomunikasi dengan orang dewasa. Nah, mampu berkomunikasi dengan orang dewasa, kata-katanya lebih dari 3.000 kata yang dikuasai. Dan berpikirnya adalah real ya. Ya, memang sih ini. Apabila akan melakukan tindakan atau sesuatu, perawat dapat menjelaskannya dengan mendemonstrasikan pada mainan anak. Nah, perlu nih kalau anaknya susah sekali mau ditindakan apa misalnya nyuntik ya atau minum obat, itu bisa kita ambil mainan boneka. Kalau perempuan ya misalnya kita ilustrasi cerita itu juga bisa. Teknik komunikasi kreatif pada anak menurut Wali dan Wong, ini ada teknik verbal, pesan saya, teknik orang ketiga biasa digunakan pada pemeriksaan infan atau toddler sampai 1-3 tahun dari bayi. Karena nggak mudeng, kita kadang-kadang dengan bahasa cedalnya anak, orang tua itu bisa dipaham karena sehari-hari yang bersama dengan pasiennya. Kemudian fasilitatif responding ini melibatkan teknik mendengar dengan perhatian dan mencerminkan kembali pada pemeriksaan perasaan atau maksud mereka. Ya, usahakan menjadi pendengar yang baik dengan memperhatikan apa yang diceritakan ya. Kemudian lanjut ya, storytelling ini juga biasanya sering digunakan nih, bercerita. Gunakan bahasa anak untuk masuk ke area berpikir mereka. Nah, saling cerita ini biasanya. Tunjukkan pikiran anak dan upayakan untuk mengubah persepsi anak dan rasa takutnya dengan menceritakan kembali suatu cerita yang berbeda. Misalnya Anda menceritakan antara si Upin dan Ipin ya misalnya. Itu bahwa Upin pinter tuh dicabut giginya, atau kalau ini pada pasien di rumah sakit disuntik pinter cepat sembuh. Menceritakan situasi bahwa si Upin atau Ipin ini dia berani untuk dilakukan tindakan tadi keperawatan, di infus dan seterusnya, dan lain-lain, minum obat ya. Biblioterapi digunakan dalam proses terapeutik dan suportif. Contohnya bagaimana? Ini bacakan buku bila si anak tidak dapat membaca. Tapi intinya bibliografi ini
Caranya adalah mengkaji perkembangan emosi dan kognitif anak untuk memahami kesiapan memahami pesan dari buku. Jadi kalau sudah bisa membaca ya silahkan dibaca, kemudian apa isinya. Tapi kalau belum bisa ya kita bacakan pesan yang disampaikan ataupun tujuannya dan usia yang sesuai untuk buku itu ya, dengan usianya tentunya. Gali makna buku itu dengan cara apa? Menceritakan kembali isinya, melukiskan gambar yang berhubungan dengan cerita tersebut, karakternya di cerita itu ya, atau meringkas moral atau arti dari cerita. Harus berbuat baik ini dengan orang tua, tidak boleh nangis, tidak boleh rela. Oke, mimpi, dreams, apa keinginannya? Pertanyaannya bagaimana jika? Nah, 3 wishes ini juga permainan peringkat ya. Kayak permintaan bikin pohon permintaan lah ya, 3 wishes ini. Permainan peringkat, misalnya permainan poker ya, permainan asosiasi atau ular tadi peringkat ular tangga bisa nggak ini? Gulung tikar, asosiasi kata mulutmu, harimaumu, meja hijau, meroket. Ini juga banyak anak-anak yang belum paham ya, kurang paham. Melengkapi kalimat, contoh-contoh aja ya. Pro dan cons, ini pro dan kontra, baik atau buruk. Ini manfaatnya gimana? Mas, kalau makan mie instan terus atau makan pedas-pedas terus, jajan di sembarang tempat yang ada bubuk-bubuk itu ya, itu bisa apa? Jadi sakit perutnya, seperti sekarang dirawat. Misalnya kena tipes ya, pasien anak yang kena tipes. Ini akibatnya ketidakmanfaatannya apa? Gitu. Ya, disampaikan. Teknik nonverbal itu ada writing, menulis, kemudian menggambar, magic ya, sulap. Nah, sulap pada anak kan senang banget tuh kalau anak dikasih permainan ini ya. Play, bermain. Kemudian cara komunikasi dengan anak ini melalui orang ketiga, tidak langsung bertanya pada anaknya, itu juga bisa. Bercerita, pergunakan bahasa yang mudah dimengerti, perlihatkan gambar, dilihat video terapi melalui pemberian buku biblio kurang B itu ya. Bahas, kemudian meminta untuk menyebutkan keinginan. Keinginannya apa? Keluhannya apa? Yang dikeluhkan apa, Dek? Sakit mana? Sakit mana? Perutnya sebelah mana? Nah, itu ya. Pro kontra mengetahui perasaan anak dan pikiran anak dengan mengajukan pertanyaan hal positif dan negatif misalnya. Apa yang dipikirkan? Aku kok nggak boleh makan ini? Kayak gitu ya lah biasanya anak-anak ya. Anda jelaskan dengan baik advantage dan disadvantage-nya. Menulis bila anak tidak dapat mengungkapkan perasaan secara verbal. Misalnya pada anak-anak yang biasa tertekan, tidak bisa leluasa berekspresi dengan kata-kata, bisa dengan tulisan. Menggambar, anak akan mengungkapkannya apabila gambar yang ditulisnya ditanya tentang maksudnya. Bermain juga ya, ini juga efektif. Biasanya sih ada terapi bermain tuh pada anak-anak di rumah sakit yang dirawat bareng itu satu ruangan ya. Kita berikan fasilitas menggambar, misalnya mewarnai. Nah, nih. Cara komunikasi dengan orang tua anak, anjurkan orang tua untuk berbicara. Arahkan ke yang fokus, kemudian mendengarkan, diam, empati, meyakinkan kembali, merumuskan kembali, dan memberikan petunjuk kemungkinan apa yang akan terjadi. Tapi jangan nakut-nakutin ya. Hambatan dalam komunikasi itu salah satunya apa? Teknis lah, suara, kemudian bahasa ya, bahasa juga harus. Nah, tahap interaksi ini sebelum berkomunikasi dengan pasien, kita perlu mempelajari statusnya. Ini anak usianya berapa, orang tuanya apakah masih lengkap ya, siapa tahu bapaknya sudah tidak ada. Jadi kita lebih hati-hati ketika mau wawancara itu mengkaji atau menanyakan sesuatu pada keluarga yang tidak menyinggung ya. Tahap perkenalan tentunya dengan memberi salam, senyum pada pasien, melakukan validasi masalah ya, mengobservasi, memperkenalkan nama dan seterusnya. Nah, di tahap kerja ini berikan kesempatan pada pasien untuk bertanya. Barangkali ada yang dikeluhkan atau kurang dipahami.
Tahap terminasi adalah menyimpulkan hasil wawancara, evaluasi proses dan hasil, memberikan pujian, ya, kemudian merencanakan tindak lanjut, melakukan kegiatan apa, tindakan apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan anak ada pendidikan, ya, dia sekolahnya di mana, sudah kelas berapa, pengetahuannya juga, sikap, ya, usia tumbuh kembang, karena harapannya semakin bertumbuh juga berkembang secara psikologis, tidak cuma tumbuh aja ya, badannya aja, tapi perkembangannya juga. Status kesehatan anak dan sistem sosial serta saluran. Nah, kalau remaja gimana? Remaja ini akan cocok ketika kita ajak berdiskusi atau curhat lah ya dengan teman sebaya. Akan lebih percaya dengan temannya daripada orang tuanya. Maka orang tua yang baik adalah bisa menjadi teman buat anak-anaknya. Kadang menjadi orang tua, kadang menjadi temannya, ya. Yang sehingga anak ini akan merasa nyaman ketika cerita apapun dengan orang tua mereka. Hindari beberapa pertanyaan dapat menimbulkan rasa malu. Jaga kerahasiaan dalam komunikasi. Ini masa transisi dalam bersikap dewasa. Fase transisi, pola pikir dan tingkah laku peralihan ya dari anak-anak menjadi. Saya agak cepat ya karena ini nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan via WA ke saya atau di Edu ya. Komunikasi pada klien dewasa beda dengan anak dan remaja tentu ya. Karena teknik komunikasi yang dikembangkan pada saat dewasa, pada masa dewasa ini ya transfer informasi, kita ngajak diskusi, nggak bisa menggurui gitu ke anak-anak, nggak boleh gini, beda. Jadi kita berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi cerita ya. Karena udah memiliki kematangan secara fisik, mental dan juga komunikasi. Dari komunikasi pada masa ini biasanya ngobrolnya tentang pekerjaan sama tugas. Pembagian tugas, deskripsi kerja, transaksi kerja ya. Kegiatan rumah tangga ini juga pembagian tugas dalam keluarga, pendidikan terhadap anak ya. Ekonomi, ya. Profesional misalnya bagian kerja, transaksi sosial ya, bagaimana berhubungan sosial sekarang apalagi sosial media ya. Peran dan seperti apa. Nah, yang terakhir adalah komunikasi dengan klien lansia. Lansia lebih rentan lagi karena lansia sudah hampir bisa dikatakan mirip dengan anak-anak ya. Kembali ke karakter dasar anak. Ya, itulah ya. Kemampuan komunikasi pada lansia dapat mengalami penurunan akibat penurunan fungsi penglihatan, pendengaran, bicara, dan persepsi. Persepsinya sudah lain dan lebih sensitif bisa kalau pada lanjut usia. Pendengarannya juga semakin berkurang, penglihatannya juga. Makanya kita semua akan mengalami proses menua ya, jadi lebih bisa menghargai saja ketika ada orang tua pasien, maksudnya pasien lansia yang berkali-kali diajarkan cara nafas dalam saja itu susahnya bukan main. Karena tadi keterhambatan masalah pendengaran dan juga pemahaman, sudah penurunan kognitif, sudah mudeng itu sudah berkurang. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pada pasien lanjut usia, di sini komunikasi pada lanjut usia lebih sulit, ya tadi akibat penurunan memori atau gangguan sensori. Ya, keluarga ataupun tenakes ya, kadang tidak memperhatikan hambatan tadi, karena nggak mendengar nih, harusnya suaranya agak dikerasi, tapi jangan marah-marah ya. Komunikasi efektif, bahasanya juga, orang lansia yang nggak bisa bahasa Indonesia ya Anda belajar pakai bahasa Jawa, kromo, inggil. Tapi takut Anda tidak bisa yang halus, malah jadi kurang pas pakai bahasa Indonesia ke keluarga. Bisa dengan orang ketiga. Kadang ada juga yang kayak gitu. Lansianya nggak bisa bahasa Indonesia, sedangkan mahasiswanya nggak bisa bahasa Jawa. Akhirnya dengan melibatkan keluarga ya. Pasien lanjut usia ini sering hadir dengan masalah yang kompleks. Ya, biasanya post-power syndrome yang tadinya dihargai, bisa aktivitas seperti waktu masih muda ya. Dia akan merasa seperti muda, seperti tidak tua. Saya pun begitu. Saya merasa kayaknya saya seperti dulu masih sama gitu. Ternyata usianya udah tua juga ya. Ini ya yang perlu dipahami dalam berkomunikasi dengan yang sudah lansia. Lebih bisa menghargai ke orang tua sehingga mereka tadi tidak merasa
harga dirinya itu turun gitu ya. Pasien lansia ini juga lebih sedikit bertanya dan menunggu untuk ditanya sesuai kewenangan dokter. Nggak banyak kepo lah ya. Kayak teknik umum untuk berkomunikasi dengan lansia di sini menunjukkan hormat dan perhatian. Keprihatinan. Kita berempati terhadap apa yang dialami oleh pasien. Memastikan bahwa pasien didengar dan dipahami. Menghindari prasangka yang tidak baik ataupun diskriminasi. Mengenal kultur atau culture atau budaya dari pasien tersebut atau pasien lansia. Suaranya dengan keras tapi tidak membentak ya. Hambatannya apa? Pasien dengan defisit sensorik, dengan demensia kelalenan. Tadi udah makan, Mbak? Dereng? Padahal sudah. Ini juga banyak ya. Pasien yang ditemani oleh orang ketiga. Pendekatan berkomunikasi pada kunjungan pertama ini untuk menjaga privasi pasien paling baik untuk menemui pasien sendirian dan kemudian meminta izin pada pasien untuk berbicara dengan keluarganya secara sendirian atau caregiver ya. Caregiver itu yang memberikan pelayanan pada si pasien tersebut tapi dari keluarga. Pada kunjungan berikutnya, jika disetujui pasien, caregiver dapat bergabung dengan pasien selama perjanjian. Ketika caregiver hadir atau keluarga hadir, komunikasi menjadi interaksi tiga arah kan, kita melibatkan keluarga. Maka duduklah dalam satu posisi berbentuk itu. Lalu berikan pertanyaan pada klien atau pasien dan kemudian meminta masukan dari keluarga. Penting bagi kita sebagai seorang perawat untuk selalu mencoba melibatkan pasien sepenuhnya dalam semua keputusan. Jangan di belakang ya. Kita bilang ke pasien apa, nanti dengan keluarga bukannya lain. Enggak, karena secara legal etik pasien memiliki hak otonomi ya namanya, berhak menolak atau menerima tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Caregiver terlibat sepenuhnya pada keadaan pasien. Penting untuk mewaspadai tanda fisik verbal atau non-verbal atau stres emosional dari caregivernya atau keluarganya. Ya, berikan pujian atau reinforcement positif dua-duanya ya. Kesimpulannya, teknik komunikasi yang baik akan memperbaiki outcome pasien. Artinya, Anda dengan senyum yang ramah, manis, ya memang dasarnya udah ganteng dan cantik misalnya ya, ditambah itu, pasiennya tambah cepat sembuh, ya malah betah ya, betah di rumah sakit. Jadi, ketika perawat membuat atau menambah kecemasan pasien dengan kata-kata yang tidak bisa menghargai, kata-kata yang tinggi, dengan kondisi pasien yang lemah, itu akan memperparah penyakitnya. Karena apa? Psikologisnya jadi terganggu kan, tambah cemas, tambah deg-degan. Ini pernah dialami oleh rekan saya sendiri ya, padahal beliau seorang tenaga kesehatan, nah dirawat, mau konsul, mau periksa ke poli, ternyata perawatnya sangat tidak ramah. Nah itu akan menambah bebannya, stresnya, padahal dia sudah menanggung stres fisik ya, karena sakit fisik, kemudian hatinya, perasaannya atau psikologisnya juga jadi tidak menentu ya, ini akan berimbas. Outcome perawatan kesehatan pada klien berbagai tingkat usia tidak hanya bergantung pada perawatan biologis saja, tetapi bagaimana komunikasi ini bisa tercipta efektif, sehingga kita itu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiknya pasien, tapi psikologisnya pasien juga, spiritualnya juga, culturalnya, kultur atau budaya juga. Jadi spiritual dari religiusitas kepercayaan juga ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah kita bisa Zoom nanti via Zoom untuk pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau banyak kehilafan atau kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.